Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat 45. Lihat statement Al-Quran. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Masya Allah. Saya berikan sedikit ya untuk memahami, membaca ayat Qurannya sesuai dengan ilmunya. Perhatikan, saya sedikit ajarkan ilmu nahwu. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Pertama perhatikan, ayat ini dimulai dengan kata inna. Saya terangkan di bulan lalu, kalau ada ayat Al-Quran diawali dengan huruf atau kata inna, itu artinya ayatnya tidak sekedar disampaikan informasi yang dimaksudkan, tapi kalimat ini bermakna penegasan yang menghilangkan keraguan. Bisa akan-akan kalau dalam bahasa bebasnya kita akan katakan Allah menyampaikan, saya tegaskan, jangan ragu. Inna salat. Kedua, perhatikan, sungguh saya tegaskan, kata Allah, salat yang ditunaikan dengan benar itu. Lihat cara menerjemahkannya, bukan sesungguhnya salat, bukan. Sungguh saya tegaskan salat yang ditunaikan dengan benar itu. Dan diawali dengan alif lam. Saya agak lambatkan sedikit. Diawali dengan alif lam. Bapak Ibu sekalian, beda kalimat dalam bahasa Arab saat diawali dengan alif lam dengan yang tidak menggunakan alif lam. Kalau kalimatnya tidak menggunakan alif lam, itu diistilahkan dengan nama nakirah, artinya umum, bebas. Jadi kalau kalimat salatnya tidak menggunakan alif lam, inna salat, maka itu menandakan salat yang dimintakan ditunaikan secara bebas, umum saja. Mau cepat-cepat silahkan, mau khusyuk boleh, mau tidak, itu bukan pilihan. Jelas di sini? Itu inna salat tanpa alif lam. Tapi kalau kalimatnya menggunakan alif lam, maka ini diistilahkan dalam kaidah bahasa Arab di ilmu nahwu dengan istilah ma'rifat. Sesuatu yang khusus, ada ketentuannya, ada aturannya, gak bisa sembarangan. Dan silahkan cek semua kata salat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, ingat ya, yang bermakna ibadah, bukan bermakna doa. Semua kata salat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, semuanya menggunakan alif lam. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ayat 43, wa aqimus shalah. Ayat 45, wasta'inu bis sabri was shalah. Ayat ke-152-nya, 153-nya sampai 157. Di 153-nya jelas disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Selalu ada alif lamnya. Dan di Al-Ankabut ayat 45, innas shalah. Sekarang perhatikan cara menerjemahkannya. Sungguh kata Allah, saya tegaskan salat yang ditunaikan dengan benar itu sesuai aturannya, sesuai petunjuknya, itu yang menyebabkan pelakunya tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan mendapat manfaat kebaikan dalam salatnya, terbebas dari dua sumber keburukan. Jadi kalau ada orang yang punya sifat dan sikap yang buruk, itu sumbernya cuma dua kata Quran. Tidak ada yang ketiga. Satu, fahsya. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf ya, kata-kata yang jorok, kotor, pornografi, porno aksi, LGBT, itu fahsya. Jadi mustahil ada orang sholat bisa berkata kotor, itu mustahil. Kalau ada orang sholat, kalau ada orang yang tidak sholat mencela orang lain, kata-katanya kotor misalnya, kosakatanya tidak elok, itu dia karena nggak sholat, tidak sholat. Tapi yang jadi masalah, kalau ada orang yang sholat, lisannya masih kotor, pasti ada yang salah dalam sholatnya. Pandangannya tidak punya filter, semua yang buruk dilihat, ada yang keliru dalam sholatnya. Karena orang yang sholatnya benar itu, dari ujung kepala sampai ujung kakinya, itu pasti terjaga dari perbuatan fahsya. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Pencuri itu mungkar, korupsi itu mungkar. Ya, mohon maaf, berselisih itu mungkar, merampok itu mungkar, membunuh itu mungkar. Jadi mustahil ada orang sholat bisa korupsi, mustahil.
Mustahil ada orang sholat bisa mencuri, itu mustahil. Kalau ada orang tidak sholat kemudian mencuri, karena memang nggak ada iman dalam jiwanya. Tapi kalau ada orang sholat masih bisa mencuri, ada yang salah dalam dirinya. Yang saya kadang-kadang tidak habis mengerti dia. Saya nggak tahu kalau di Andor itu, di beberapa tempat masih ada orang mau datang ke masjid, mau sholat, masih takut kehilangan sandalnya. Sampai dibikinkan tempat sana ada tulisan, hati-hati dengan sandal Anda. Padahal mau sholat, pasti ada yang keliru gitu. Ada yang keliru. Karena silahkan perhatikan, sahabat-sahabat Nabi ketika turun ayat tentang sholat, dilatih tentang sholat, Masya Allah Pak, yang keras jadi orang paling lembut, bahkan jadi ketegasan dalam kebaikan, yang berpecah jadi menyatu lagi. Semua unsur kebaikan itu muncul. Yang sedekah tak terkira sedekahnya, yang menolong tak terkira pertolongannya. Bahkan orang-orang Ansor ketika kedatangan orang-orang Mekah Muhajirin itu Masya Allah, sampai dilukiskan di Quran surah 59 ayat 9 sampai 10 itu. Mereka akan memberikan apapun yang mereka miliki, walaupun pada hakikatnya mereka sendiri butuh pada pemberian itu. Itu nasi, tinggal satu piring Bu. Ya, mereka sendiri belum makan, tapi karena melihat saudaranya terlihat kelaparan, itu nasinya diberikan pada orang lain dulu sebelum sendirinya mengkonsumsi nasi tersebut. Nggak bisa bayangkan, orang yang haus datang kehausan, tiba-tiba diterima oleh orang yang bawa minuman. Orang yang lapar diterima oleh orang yang bawa makanan. Yang paling hebat, orang yang jatuh fakir tadinya kaya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, karena hijrah itu diambil semua hartanya, beliau hanya boleh meninggalkan Mekah dengan pakaian yang melekat di badannya. Itu sampai Madinah diterima oleh orang paling kaya di Madinah, sampai mengatakan kalimat hebat berikut. Kata beliau, akhir karim, sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saudaraku yang mulia, saya dengar Anda pernah kaya saat di Mekah. Kalau ingin kaya lagi, silahkan ambil setengah kekayaan saya. Khudh bis-sunnah. Saya dengar Anda ditinggalkan oleh istri dan keluarga Anda. Kalau ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Madinah. Saya fasilitasi dengan pernikahan itu. Anda bisa bayangkan, sehingga turun ayat di situ memuji orang-orang Madinah. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Bahkan mereka bisa melebihkan untuk orang lain sekalipun dirinya memerlukan keadaan itu. Itu dilatih itu. Di mana sekarang kalimat-kalimat itu? Kita hafal ayatnya, mungkin satu dengan yang lainnya hadisnya kita paham, bagaikan satu bangunan, saling menguatkan. Kalau satu sakit, yang lain merasakan. Temannya kebanjiran cuma nonton, ya. Ada yang video kan, tiba-tiba bikin status, gitu kan? Hadisnya nggak ada. Ya. Jadi mohon maaf kalau selama ini kita sholat, tapi lisan kita masih kurang baik. Mata kita masih kurang baik. Apa fungsi mata? Masih ingat? Melihat yang baik-baik. Baik, jadi kalau orang sholat itu karena matanya sering melihat ke kiblat, maka dia akan pastikan begitu melihat yang baik-baik. Jadi kalau Anda sering sholat tapi pandangan Anda masih melihat yang tidak baik, ada yang salah dalam sholat itu baru mata. Apa fungsi telinga? Apa fungsi lisan? Bicara yang baik-baik. Itu baru yang ada di kepala, belum yang ada di tangan jemarinya, belum disampai dengan ke ujung kaki. Coba lihat tiap hari ya, pastikan sekujur tubuh kita yang akan bicara dan ditanya itu semuanya baik. Cek ya, dari kepala, kemudian turun ke tangan, pundak, ke lutut, kaki, kepala, pundak, lutut,